ikan terus. Selamat pagi teman-teman, berjumpa lagi di channel Ikan Terus. Oke, seperti video sebelumnya ya, yang tips membeli ikan untuk yang baru ingin memelihara ikan itu ya. Nah, ternyata teman-temanku juga tanya peralatan atau obat-obat apa saja sih yang aku biasanya pakai, yang aku punya gitu ya, untuk merawat si ikan-ikan ini. Nah, karena dari pertanyaan-pertanyaan temanku itu akhirnya aku terinspirasi untuk membuat video membahas mengenai obat yang teman-teman bisa lengkapi dalam memelihara ikan gitu. Ini ikan secara umum ya. Jadi ikan apa aja tapi air tawar. Kalau air laut, jujur aku belum pernah memelihara ikan yang air laut gitu. Oke. Yang pertama adalah yang umum ya. Yang paling umum adalah garam ikan. Ini garamku teman-teman. Nah, kita dikit. Nah, kemasannya seperti ini. Kemasannya seperti ini. Garam ikan. Garam ikan ini berfungsi sebagai antibakteri teman-teman, anti jamur juga. Kemudian dampak untuk airnya sendiri itu untuk mengatur tingkat keasaman air teman-teman. Mengatur tingkat keasaman air sehingga ikan itu lebih nyaman gitu. Nah, oh ya, selain itu juga untuk membersihkan insang bagi ikan. Jadi garam ikan ini sangat berguna ya. Sangat disarankan teman-teman menggunakan garam khusus garam ikan, bukan garam dapur ya teman-teman. Ya walaupun bisa, tapi sangat disarankan yang khusus saja garam ikan. Selanjutnya adalah obat biru atau methylene blue. Nah ini kalau untuk brandnya sendiri teman-teman terserah ya. Ini teman-teman jangan terpaku kepada brand, tetapi yang penting jenisnya. Ini adalah obat biru. Jadi ini paling umum ya teman-teman, paling umum yang harus dimiliki untuk penghobi ikan gitu. Gunanya untuk apa? Gunanya sebagai anti jamur juga. Jadi kadang ikan kita itu kan kalau lagi apes ya, ikan kita itu tiba-tiba terserang jamur, white spot gitu. Jadi ada bintik-bintik putih di badan si ikan itu. Nah, ini solusinya adalah menggunakan ini. Ini bisa dijadikan sebagai pengobatannya juga, dan juga bisa digunakan untuk pencegahannya gitu. Kalau untuk pencegahannya ya nanti tinggal takarannya aja yang dikecilkan, yang sedikit aja gitu kan untuk pencegahan gitu. Kemudian selanjutnya ada Agriflavin. Nah, ini sekali lagi untuk brand teman-teman tidak perlu terpaku yang aku tunjukkan ini ya. Banyak berbagai macam merek banyak kok. Jadi Agriflavin ini itu efektif untuk infeksi kulit, luka, lecet pada ikan. Kemudian mata katarak atau berselaput. Nah, kemudian juga ada di sini adalah white spot bintik putih ya, sama seperti yang obat biru tadi. Kemudian luka lambung, sirip, ekor, sisik yang pecah dan rusak. Nah, ini Agriflavin ini biasanya kalau aku teman-teman ini tak pakai ketika ikan itu sakit seperti yang tak sebutkan tadi ya. Nah, itu baru menggunakan Agriflavin. Kalau ikan tidak sakit, aku biasanya tidak menggunakan ini sama sekali. Jadi obat ini tuh jarang dipakai teman-teman, jarang sekali dipakai. Nah, cara penggunaannya ya teman-teman ambil ikan itu dari akuarium atau soliternya, kemudian ditaruh di wadah khusus untuk penyembuhan. Jadi ini jangan teman-teman, jangan dimasukkan ke dalam akuarium langsung ya, tetapi ikannya yang dikeluarkan, istilahnya dikarantina gitu. Nah, selanjutnya adalah ini adalah kalsium tonik. Nah, fungsinya apa? Sebenarnya ini itu obat kalsium tonik ini itu biasa tak gunakan untuk ikan cupangku yang jenisnya fighter. Jadi ikan cupang yang memang dia ikan fighter. Kan ikan cupang itu kan kalau sekarang itu kan ada ikan hias yang warna-warni itu dengan berbagai macam jenis ekor ya, ada half moon, crown tail kayak gitu-gitu kan. Nah, ini ada yang khusus fighter teman-teman. Biasanya plakat gitu. Nah, itu biasanya tak pakai ikan ini supaya tulangnya lebih kuat, giginya lebih tajam gitu. Nah, tapi selain itu juga dia itu
menjaga kekebalan tubuh. Jadi selain ikan fighter, biasanya ikan-ikan yang siripnya panjang seperti half moon, seperti crown tail, veil tail dan lain-lain itu biasanya juga tak tetesin ini. Jadi 5 tetes gitu. Tapi kalau untuk yang fighter biasanya 10 tetes gitu. Jadi fungsinya itu lebih ke tulang lah. Namanya aja kalsium tonik ya, teman-teman. Teman-teman ini kalau ini nggak wajib, teman-teman bisa pakai, nggak pakai juga tidak apa-apa gitu. Ini juga murah kok harganya. Kemudian ini adalah ekstrak ketapang dan kayu secang. Jadi kan ada yang ekstrak ketapang ada, yang ekstrak kayu secang ada. Tapi kalau yang ini untuk produk ini, untuk brand SMD ini itu sudah daun ketapang dan kayu secang udah dijadikan satu gitu. Ini adalah ekstrak. Jadi ini biasanya aku pakai ketika stok stok daun ketapang keringku itu habis dan belum sempat nyari ya karena sibuk kerja, atau pas musim hujan. Karena kalau musim hujan itu ya teman-teman yang udah biasa ngambil daun ketapang ya pasti paham lah. Becek itu kan nggak enak gitu kan, terus daunnya juga basah semua gitu. Sehingga solusinya adalah menggunakan ekstrak ketapang ini gitu. Kalau ini teman-teman nggak wajib sih ekstrak, karena kan daun ketapang kan juga banyak kan pohon ketapang. Kebetulan kalau aku juga punya sendiri pohonnya ya di kebun gitu. Tetapi kalau memang teman-teman tidak mendapatkan yang daun asli ketapang itu ya teman-teman harus punya ekstrak ini. Oke, kemudian fungsinya apa sih? Fungsinya banyak sekali nih teman-teman. Fungsinya adalah menurunkan pH air, membantu membasmi jamur juga, mengobati luka juga, menyerap racun pada air, mengurangi stres pada ikan, mempercepat mutasi warna. Nah, itu tertulis di produknya ini, teman-teman. Gitu. Nah, kalau yang sesuai itu ya pengalamanku ya, memang beda sih ikan ini cupang ya. Memang beda yang dikasih air ketapang dan tidak dikasih air ketapang. Menurutku ikan yang dikasih air ketapang itu dia lebih tenang, terlihat lebih nyaman gitu. Mungkin karena kan airnya itu disamakanlah sama habitatnya gitu. Terus dia kan nggak terang gitu kan. Jadi kalau ada orang mondar-mandir lewat soliternya dia nggak terlalu panik karena kan redup gitu kan, kayak air teh gitu loh airnya. Itu dia tadi teman-teman, beberapa obat atau peralatan yang biasanya tak gunakan. Nah, teman-teman bisa mengikuti obat-obat yang tak gunakan tadi. Tidak perlu terpaku dengan mereknya. Yang penting fungsinya sama jenisnya gitu. Nah, teman-teman juga perhatikan cara penggunaannya tadi. Nah, cara penggunaannya itu pokoknya kalau agriflavin tadi itu harus dikarantinakan. Tidak boleh diteteskan ke akuariumnya. Obat biru boleh diteteskan, garam boleh langsung dicampurkan, kemudian ekstrak ketapang boleh langsung dicampurkan, kalsium tonik juga boleh dicampurkan. Oke, supaya videonya tidak panjang-panjang, jadi demikian aja videonya ya. Nah, besok aku akan bahas mengenai 2 jenis pelet, tenggelam dan tidak tenggelam. Oke, jadi untuk teman-teman yang tertarik dan penasaran, teman-teman boleh subscribe channel ini. Jika kalian suka dengan penjelasan tentang obat-obat hari ini, teman-teman bisa tombol like gitu. Dan terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.